Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan puja hanyalah milik Allah tabaraka wa taala, zat yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertafaqquh fid din, mempelajari agamanya yang mulia ini. Semoga usaha kita yang tidak seberapa ini mendapat ganjaran yang banyak dan terbaik dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad ibn Abdullah alaihi afdhalus salati wa atammu taslim. Dengan taufik dan pertolongan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan yang mulia ini kembali kita melanjutkan pelajaran rutin kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Pada kesempatan terakhir kita telah membacakan hadis terakhir di bab Al-Mujahadah, sebuah hadis qudsi yang cukup panjang ya. Namun banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Semoga hadis ini membawa keberkahan untuk kita bersama di sisa-sisa usia kita ini, di mana dalam hadis ini ada 10 seruan yang lembut dari sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku. Itu diulangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada satu hadis yang panjang ini sebanyak 10 kali. Oleh karena itu, ya, mari kita hitung dari mulai yang pertama dengan kita menyimak bacaan qari kita. Iya. Siapa yang ingin baca pada malam yang berbahagia ini, terjemahannya saja ya, untuk menghemat waktu, karena mungkin sebagian antum telah mengetahui ada acara nanti ya ba'da isya, sehingga begitu adzan isya kita akan berhenti dan sholat selanjutnya ya akan menghadiri acara itu, dan sebagian antum mungkin juga akan turut menghadirinya. Baik, siapa ingin baca? Tafadhal akhi Rafael. Baca terjemahannya saja sembari kita menghitung ya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, hadis yang ke-113, yang artinya dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abu Idris Al-Khawlani, dari Abu Zar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Dia Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Iya, ini yang pertama ya. Berikutnya, wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk, maka mohonlah petunjuk kepadaku. Ini yang kedua.
niscaya aku akan memberi petunjuk kepada kalian. Nah, Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah lapar, kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku. Berikutnya. Aku akan memberi kalian makan. Ini yang ketiga. Nah, lanjut. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberi kalian pakaian. Yang keempat. Wahai hamba-hambaku, kalian selalu berbuat salah di malam dan siang hari, sedangkan aku mengampuni semua dosa, maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Yang kelima. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak dapat berbuat sesuatu yang menguntungkanku, dan kalian tidak dapat berbuat sesuatu yang menguntungkanku. Yang keenam. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama hingga orang terakhir manusia dan jin dari kalangan kalian semuanya memiliki hati seperti hati seorang laki-laki yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah sedikit pun dalam kerajaanku. Yang ketujuh. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama hingga orang yang terakhir manusia dan jin dari kalian semuanya memiliki hati seperti hati seorang laki-laki yang paling jahat di antara kalian, hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Ini yang kedelapan. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama sampai yang terakhir manusia dan jin dari kalangan kalian berdiri di atas satu bidang tanah, mereka semua memohon kepadaku, lalu masing-masing aku kabulkan permintaannya. Niscaya hal tersebut tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, melainkan sebagaimana jarum jika dimasukkan ke dalam samudra lalu diangkat lagi. Ini yang kesembilan. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ia hanyalah amal kalian. Aku menghitungnya untuk kalian, kemudian aku membalasnya untuk kalian. Barang siapa mendapatkan balasan baik, maka hendaklah dia memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, maka janganlah menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Saya berkata, ya, ini yang ke-10. Ya, jadi ada 10 kali Allah Azza wa Jalla menyeru kita. Bukan 1, 2 atau 3 kali teman-teman hafizakumullah, tapi sebanyak 10 kali. Ya, kita lihat setelah kita berbicara pada pertemuan terakhir tentang pentingnya hadis ini, sehingga sebagian para ulama mensyarahnya di satu kitab khusus. Artinya satu kitab itu isinya cuma syarah hadis ini. Dan kita juga lihat bagaimana hadis ini penting. Selanjutnya, Akhil Qari, lanjut. Sa'id berkata, jika Abu Idris menyampaikan hadis ini, dia menyampaikan sambil berlutut. Naam, jika Abu Idris Al-Khawlani, seorang perawi hadis, untuk melihat di atasnya tadi, ya, beliau ketika meriwayatkan hadis ini, apa yang beliau lakukan? Dia berlutut. Para ulama menyebutkan ini menunjukkan kedudukan hadis ini yang begitu sangat penting. Lanjut. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Kami meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahwa beliau berkata, penduduk Syam tidak memiliki hadis yang lebih mulia daripada hadis ini. Nah, ini juga bukti yang berikutnya bahwa hadis ini sangat mulia sekali teman-teman hafizakumullah. Seperti yang kita sampaikan di pertemuan terakhir, berisi tentang hal-hal pokok yang sangat prinsipil sekali dalam agama kita. Nah, sebagian daripada kalimat dari hadis ini telah kita dengarkan maksud dan syarahnya, yaitu kita terhenti pada pertemuan terakhir tentang kezaliman, ya, yang berlaku
di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, yang khususnya adalah yang berkaitan dengan sesama makhluk, yaitu pada harta, darah, dan juga kehormatan. Kita telah berbicara tentang 2 poin, yaitu pada kehormatan darah dan juga kehormatan harta. Berikut kita lanjutkan kepada poin yang ketiga, yaitu haramnya diusik kehormatan seorang muslim, seorang mukmin. Teman-teman hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Hujurat ayat 12, yang ini sering kita dengar, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak-banyak berprasangka. 1. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan, wala tajassasu, jangan kalian mengintai, memata-matai, mencari-cari kesalahan orang lain. Poin kedua ini Allah sebutkan setelah Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk banyak berprasangka. Kenapa? Kalau kita sudah berprasangka buruk, itu tindakan selanjutnya adalah mencari tahu. Iya kan? Untuk memastikan emosi kita ini benar apa enggak. Oh, ternyata benar. Alhamdulillah katanya. Padahal ini musibah, teman-teman. Dia katakan, alhamdulillah benar ternyata prasangka saya ini. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena prasangka buruk itu melahirkan poin-poin dosa berikutnya, menelurkan kesalahan-kesalahan berikutnya. Nah, ini Allah terangkan dalam satu ayat, surah Al-Hujurat ayat 12. Ya, wala tajassasu, jangan kalian saling mematai, mengintai, mencari-cari kesalahan. Siapa sih yang enggak punya kesalahan? Nabi SAW telah memvonis kita, setiap individu kita, kullu bani Adam khata'. Lafaz kullu itu artinya setiap, semua anak keturunan Adam itu berpotensi untuk berbuat kesalahan. Ya. Kita ini sangat berpotensi sekali untuk berbuat kesalahan. Bahkan kalau disuruh menghitung hari ini saja, bisa jadi kesalahan kita lebih banyak daripada amal soleh kita. Ya. Begitulah kita makhluk yang lemah. Oleh karena itu Allah luaskan ampunan dan maafnya lebih luas daripada amarah dan murkanya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan Nabi alaihi salatu wasallam sampaikan dalam hadis-hadisnya bahwa rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu dan lebih unggul, lebih besar, lebih luas ketimbang amarahnya. Sehingga ya, sangat mungkin seorang hamba yang berdosa sekian puluh tahun lalu dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah ampuni dia. Sangat-sangat mungkin. Ya. Di akhir hadis nanti kita lihat
betapa Allah Subhanahu wa taala tidak ada ketergantungan sedikit pun kepada makhluknya. Semoga kita sampai nanti di poin itu. Teman-teman hafizakumullah, selanjutnya Allah Jalla wa Ala mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah sebagian kalian menggunjingi sebagian lainnya. Ini dosa yang hampir merebak dan mengenai semua kalangan. Dan mohon maaf, tak terkecuali para asatidzah. Ya. Teman-teman hafizakumullah, padahal yang namanya ghibah, yaitu dzikruka akhaka bima yakrah, menyebut sesuatu yang ada pada seorang namun orang tersebut tidak suka hal itu disebut. Garis bawahi kata dzikruka akhak, menyebut sesuatu yang ada pada diri saudaramu. Menyebut itu tapi yang disebut tidak suka, kekurangan yang ada padanya disebut, itu ghibah. Bagaimana kalau tidak ada padanya? Maka itu fitnah. Teman-teman hafizakumullah, ini tentunya masuk bagian daripada dosa besar. Subhanallah ya. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala terangkan. Oleh karena itu dari awal dikatakan ijtanibu, jauhi oleh kalian banyak berprasangka buruk, karena akan mengarahkan kepada tajassus, mengintip-ngintip kesalahan orang. Lalu setelah itu diceritakan kepada orang lain. Awalnya bahasanya sepertinya bagus. Ini saya sebutkan kepada antum saja. Lalu begitu seterusnya. Lama-lama jadi rahasia umum. Begitulah teman-teman hafizakumullah. Ya. Ini harus kita lawan ya. Pelan-pelan. Antum juga kalau melihat ana mulai berbicara orang lain, stop. Tegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya, ingatkan kita agar kita tidak terjerumus dalam satu dosa besar ini. Ya. Yang ancamannya sungguh sangat luar biasa sekali teman-teman hafizakumullah. Sebagian para ulama tafsir mengomentari firman Allah Azza wa Jalla, ya, yang artinya, kita bacakan langsung artinya saja. Apakah senang salah seorang di antara kalian memakan bangkai saudaranya? Tentu jawabannya tidak. Ya. Ba'dul mufassirin Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, sebagian ahli tafsir mengomentari ayat ini dan mengatakan kelak di hari kiamat seorang yang digibahi, digunjingi itu akan yumathil, dijelmakan seperti seorang mayat. Lalu orang yang menggibahinya ini dipanggil dan dikatakan kepadanya, kul min lahmih, makan dagingnya itu. Maka dia pun tidak suka dan benci. Ketidaksukaannya dan rasa bencinya terhadap daging mayat itu, kata para ulama tafsir, itu adalah siksaan untuk dia. A'yadzan billahi ta'ala.
Kemudian teman-teman hafizakumullah yang lebih menarik lagi. Iya. Satu hadis berkisah tentang hal-hal atau satu hal yang merupakan rangkaian dari perjalanan Mi'raj Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan orang-orang yang aneh. Kenapa aneh? Mereka itu punya kuku yang panjang dari nuhas. Ya, sejenis tembaga lah. Ya. Yang mana mereka mencakar wajah dan dada mereka sampai robek. Dan mengulang-ulangi cakaran tersebut. Sehingga kejadian itu menghadirkan dan mengundang tanya dari Nabi SAW. Nabi SAW berkata kepada Jibril yang mendampinginya, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, ini orang siapa mereka ini? Nabi SAW pun heran melihat keadaan mereka. Kok ada seorang punya kuku-kukunya sendiri, punya badan-badannya sendiri, dia cabik-cabik. Maka dikatakan haula illadzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Na'udzubillahi ta'ala. Pertanyaan Nabi SAW itu dijawab dengan dikatakan kepada beliau bahwa mereka-mereka yang mencakar-cakar wajah dan dada mereka itu adalah orang-orang yang memakan luhum annas, daging orang lain. Maksudnya penggunjing-penggunjing. Iya. Dan mereka yaqa'una fi a'radihim, orang yang jatuh pada kesalahan mencemari a'rad, kehormatan orang lain. Zaman kita sekarang ini sudah tidak asing lagi teman-teman hafizakumullah. Bahkan kalau tidak salah ya, Ana pernah melihat acara di televisi nasional kalau tidak salah. Acaranya ya menggunjing gitu, tapi dengan bahasa lain. Ini menunjukkan bahwa ini hal yang sudah sangat lumrah sekali, tetapi ternyata bagian daripada dosa besar yang maafnya tidak mudah karena berkaitan dengan hak manusia. Ya. Teman-teman hafizakumullah. Nah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kita kembali kepada hadis ya. Setelah kita membahas 3 poin yang berpotensi untuk terjadi kezaliman antara sesama manusia, sesama makhluk, kita lanjutkan kepada perkataan Allah Azza wa Jalla selanjutnya. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai para hambaku, sesungguhnya semua kalian adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk, maka mohonlah petunjuk kepadaku. Dalam surah At-Tin Allah Azza wa Jalla mengatakan, dalam surah Al-Asr Allah Azza wa Jalla mengatakan, wal 'asr innal insana lafi khusr.
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Hadis ini menyebutkan, wahai hambaku, sesungguhnya kalian semuanya sesat kecuali orang-orang yang aku beri petunjuk. Dalam surah Al-Asr disebutkan kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan mereka watawasau bil haqq, saling menasihati kepada kebenaran dan juga kepada kesabaran. Yang perlu kita garis bawahi adalah pertama, hidayah. Tentunya hidayah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keterangan kepada makhluk manusia dan jin berupa Al-Qur'anul Karim, dan juga diutusnya para rasul kepada setiap generasi, kepada setiap umat, serta diberikannya kitab suci kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjalankan wewenang dalam tanda petik tugasnya untuk memberikan petunjuk secara umum kepada manusia. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan inna alaina lal huda, sesungguhnya kami yang akan memberikan petunjuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Hudal linnas. Petunjuk itu ada. Kebenaran itu ada. Maka tugas kita untuk mencari petunjuk dan kebenaran itu, dalam tanda kurung hidayah tersebut. Ya. Teman-teman hafizakumullah, manusia secara umumnya terbagi menjadi dua dalam menyikapi hidayah itu. Ada yang mereka tidak tahu kebenaran sama sekali, seperti orang-orang Nasara, ya, yang mereka tersesat. Ada yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mengikut, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka berpaling dari kebenaran. Nah, kemudian secara ringkas juga bahwa hidayah terbagi menjadi dua. Nah, ini kita malam ini bagi-bagi dulu, karena bagi-bagi itu lebih ringan daripada kali-kali katanya. Ya, baik. Hidayah terbagi menjadi dua. Pertama namanya hidayah itu al-irsyad, memberikan keterangan, memberikan petunjuk, dalam arti kata penyuluhan, dan ini dimiliki oleh siapa saja. Dimiliki oleh Nabi SAW kemampuan untuk menjelaskan hujjah, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau Muhammad mampu untuk menunjukkan kepada jalan yang lurus. Garis bawahi kata menunjukkan. Ya. Setiap orang yang memberikan nasihat, setiap dai yang menyampaikan kebenaran, berarti dia menunjukkan jalan kebenaran, jalan yang lurus. Dia punya hidayatul irsyad, menyuluhkan. Kemudian yang kedua, hidayatul taufiq, menerima kebenaran dan mengamalkannya. Iya. Dan ini hanya wewenang Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada yang memiliki hidayatul taufiq ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabt walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak punya hidayah taufik. Tetapi wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, maksudnya hidayah itu taufik, kepada orang-orang yang engkau cintai. Tetapi Allah mampu memberikan hidayah itu taufik itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan sejarah membuktikan, teman-teman, hafizakumullah, banyak orang-orang cerdas di masa jahiliyah, cerdas, hebat, kemudian berdarah biru, tetapi tidak Allah berikan hidayah itu taufik. Semisal Abu Jahal, Abu Lahab, tidak diberikan, dan yang lainnya daripada pembesar-pembesar kufar Quraisy. Tetapi Allah berikan kepada Bilal, Ammar, ya, Yasir, Sumayyah, dari kalangan orang-orang lemah. Ini tidak lain adalah sebagai bukti bahwa hidayatul taufik itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan fakta juga membuktikan hari ini. Betapa banyak orang yang serumah yang mau ngaji Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu hanya orang-orang tertentu. Kadang hanya suaminya, kadang hanya istrinya saja, kadang anaknya, itu pun tidak semua. Kadang anaknya yang paling besar, anaknya yang paling kecil, anak pertengahan. Subhanallah. Hidayatul taufik. Dan ini yang mahal, teman-teman, hafizakumullah. Ini yang harus kita jemput. Ini yang harus kita miliki. Ya. Hidayatul taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini juga harus ditempuh sebab-sebabnya. Ya. Jangan kita menjadi golongan yang sudah tidak dapat hidayatul irsyad dan juga hidayatul taufik, melainkan kita harus berjuang agar kita mendapat kedua-dua hidayah ini, hidayatul irsyad dan juga hidayatul taufik. Belajar agama, kemudian mengamalkannya. Nanti kita akan lihat korelasinya, hubungan. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala di dalam awal hadis ini menyebutkan, ya ibadi kullukum dhalun fastahduni ahdikum. Kalian semuanya sesat. Kalian semuanya tidak menerima kebenaran, kecuali orang-orang yang aku tunjuki, aku berikan hidayah kepada mereka. Ya. Maka mintalah hidayah itu dariku. Nanti di akhir, seperti yang antum dengar tadi, ya ibadi, kalian semuanya lapar, kecuali orang yang aku berikan makan kepada mereka. Ya ibadi, wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua ini, mohon maaf, telanjang, kecuali orang yang aku berikan kepada mereka pakaian. Maka mintalah pakaian tersebut kepada. Ini ada korelasi, teman-teman. Iya. Pertama, para ulama mengatakan bahwa hidayah ad-dalalah atau hidayah al-irsyad dengan hidayah taufik akan berpotensi untuk menutup aib dan kekurangan seseorang. Sebagaimana nanti pakaian akan menutup aurat seseorang. Sebagaimana makanan akan menutup lambung yang kosong. Ini subhanallah. Ya, ajib memang, wahyu ini luar biasa sekali. Dan para ulama juga yang menganalisa dan mensyarah hadis ini juga luar biasa sekali. Mereka menemukan korelasi antara ucapan Allah Azza wa Jalla yang pertama, pertengahan dan terakhir dalam hadis ini.
Ternyata hidayah itu teman-teman hafizakumullah akan membantu dan akan menutupi bahkan aib-aib kita, kekurangan-kekurangan diri kita, dosa-dosa kita. Ya, ini yang harus kita kejar. Jangan kita menjadi orang yang paling buruk. Siapa itu? Orang yang sudah dapat hidayatul irsyad tetapi tidak menemukan hidayatul taufiq. Udah ngaji dia, tapi lama-lama hilang, mundur teratur, belum sempat mengamalkan apa yang dia kaji. Atau dia hidup di daerah yang tegak dan disiarkan di sana kitabullah dan sunnah Nabi SAW, tetapi dia tidak pernah ambil peduli. Sudah dia pasang tembok sekokoh-kokohnya, pokoknya sekali tidak, tetap tidak katanya. Gak mau mencoba, ikut dulu, hadir dulu dalam pengajian, dengarkan dulu. Nah, ini berbahaya teman-teman hafizakumullah. Ya. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Fastahduni ahdikum. Mintalah hidayah itu. Garis bawahi kata mintalah. Jadi ini harus kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah kita memohon, Allah Azza wa Jalla mengatakan ahdikum. Aku akan tunjuki kalian. Akan berikan hidayah itu. Kemudian setelah itu kita ringkas saja. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hambaku, setiap kalian itu lapar. Iya. Kecuali orang yang aku berikan kepada mereka makanan, maka mintalah makanan tersebut kepada aku. Kullukum ja'i'un. Setiap kita lapar. Setiap kita lahir tidak membawa apa-apa. Lalu hidup kita isi untuk mencari apa-apa. Setelah itu kita dihisap dengan semua apa-apa yang tadi kita cari. Subhanallah, lelah hidup ini, teman-teman. Oleh karena itu kita harus mencari sesuatu yang bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Lihatlah kehidupan manusia secara umum. Mereka lahir tidak membawa apa-apa, lalu mereka mencari semuanya. Lalu mereka mati meninggalkan semuanya dan dihisap dengan semua yang mereka cari mati-matian itu. Subhanallah. Ya, itulah sirkulasi kehidupan. Kita pernah terangkan bahwa nggak dilarang kok kaum muslimin, kaum muslimat untuk kaya raya, nggak dilarang. Sebagaimana juga tidak dicela kalau mereka fakir dan miskin. Hanya saja kedua keadaan ini harus disikapi dengan fikih masing-masing. Ya. Nah, kita berhenti sebagaimana yang kita sebutkan tadi di awal. Semoga bisa kita sambung pada pertemuan yang akan datang, dan semoga pertemuan ini membawa manfaat untuk diri kita masing-masing, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menggolongkan kita kepada golongan orang-orang yang gemar mendengarkan nasihat yang baik lalu mengamalkannya. Innahu jawadun karim. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.